tidak punya catatan kriminal. SKCK berarti perlu itu Pak De? Wah, kalau di Jenggala diperlukan. Betul. Iya. Marilah kita bersama ikut meramaikan Kopdarnas selanjutnya di Pulau Sumatera. Semoga bisa berkumpul. Oke kawan-kawan, selamat datang di Jackpot, yaitu Jenggala yaitu tempat di mana setiap putaran roda membawa kita ke cita-cita baru. Saya di sini sebagai Fikri, yaitu freshman dari JBI Jenggala, dan hari ini kita akan menjelajahi dunia yang penuh semangat dan petualangan. Di sini saya bersama Pak D saya, yaitu Kang Yus, serta tamu jauh dari Sumatera, yaitu Mas Rian. Mungkin dari Kang Yus atau Mas Rian dulu bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, saya dulu. Perkenalkan, saya Kang Yus. Saya selaku Dewan Adat dari JBI Jenggala Sidoarjo, bagian dari Jackstyle Freestyle Indonesia. Tepuk tangan dong. Ya, perkenalkan saya Rian, perwakilan dari JBI 1000 Parit Riau Sumatera. Oke, di sini kita ingin ngobrol ya, Pak De ya. Ngobrol santai tentang dunia motor atau mungkin lebih menceritakan apa itu JBI atau Jab and Freestyle Indonesia. Mungkin ada pertanyaan ini Pak De dari saya. Sedikit lebihnya mungkin gimana ya Pak De? Kayak mau tahu tentang sejarahnya JBI. Jadi mungkin bisa diceritakan awal mula terbentuknya JBI di Indonesia mungkin awalnya. Oke, saya jelaskan terbentuknya JBI Jackstyle Freestyle Indonesia memang bermula itu dibuat oleh founder kita dengan akun Jenderal Tulang. Ini dia orangnya. Ya. Yang ada sendiri itu Jenderal Tulang. Dengan nama lengkapnya itu Mas Bapak Novanto Yoga Mawarto. Marwoto apa Mawarto ya? Mawarto ya, itulah. Dia dengan keisengannya itu buat grup di Facebook dengan nama Jackstyle Freestyle Indonesia, berdiri tanggal 13 September 2009. Udah hampir 15 tahun kita. 15 tahun. Terus berkembang dari medsos, kumpullah namanya Kopdar, Kopi Darat, muncullah chapter, akhirnya terbentuklah JBI yang sekarang, yang long life JBI pokoknya. Berarti dulu itu awalnya mulai dari Facebook ya? Dari Facebook, dari sebuah keisengan membawa berkah, bisa mengumpulkan anak-anak motor yang dulu pakemnya pencinta Jackstyle dan Freestyle. Seperti itu. Terus untuk tempatnya mungkin Pak De? Kalau berdiri itu, kalau JT Jenderal Tulang itu berdomisili di Sidoarjo. Oh, Cuman, domisnya Sidoarjo. ya, berdiri chapter pertama itu ada di Surabaya. Surabaya, berarti di Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Terus mungkin kan ini mungkin kalau kita menceritakan ke Jab and Freestyle Indonesia mungkin terlalu jauh ya. Kita mau internal dulu lah mungkin tentang Jenggala. Kalau terbentuknya Jenggala itu gimana Pak De? Terus apa yang menjadi alasan utama dibentuknya JBI Jenggala? Oke, saya jelaskan secara singkat tentang JBI Jenggala. Awalnya sih beberapa member seperti saya, ada Mas Bramantio, ada Mas V,
ada Mas Duplis, itu dulunya memang member dari GBI Surabaya, GBI Janjukan Surabaya. Oh, awalnya berarti dari Janjuan semua ya? Kita register awal di GBI itu dari Surabaya. Terus karena kita punya misi ingin membesarkan kota Sidoarjo, itu lama prosesnya, hampir kurang lebih 1 tahunan kita nembusin founder Mas Novanto Yoga, Jenderal Tulang itu, kita paparkanlah visi misi kenapa kita harus membuat chapter di Sidoarjo. Saya bilang ke dia visi misi kita itu akan membuat chapter pilot project yang membawa kemanfaatan untuk masyarakat, bukan hanya tim hore, rea-reo. Akhirnya disetujuilah sama founder, Sidoarjo berdiri, kita ambil nama GBI Jenggala. GBI Jenggala. Kalau boleh tahu, Jenggala itu diambil dari mana ya? Jenggala itu kita ambil dari nama kerajaan yang ada di Sidoarjo. Oh, nama kerajaan ya, Pak? Iya, seperti itu. Terus di Jenggala memang dari awal saya merintis itu mindset utama adalah menciptakan sebuah keluarga kedua. Keluarga kedua. Ya, jadi diharapkan member-member atau kita sebut itu anggota keluarga ini bisa saling support. Kalau bahasa Jawanya itu pikul dhuwur pendem jero. Apa artinya, Pak? Oh, artinya ya khusus. Soalnya kita ada kedatangan tamu Sumatera kan, mungkin nggak tahu bahasa Jawa ya kawan-kawan. Ya intinya tunjukkan loyalitas di luaran. Kalau ada problem atau di internal di rumah tangga ya jangan sampai keluar gitu aja. Jadi dilihat yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya kita keep, kita berarti perbaiki. lebih ke arah difilter ya, Pak? Difilter, betul. Mungkin dari Mas Rian ada pertanyaan sedikit atau mungkin mau tahu tentang, mungkin menyinggung sedikit tentang GBI nasional, mungkin nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, Sejarahnya saya, pengenalannya. Mungkin ada pertanyaan dikit-dikit lah tentang GBI nasional lah mungkin. Belum ada pertanyaan ya. Oke. Terus kalau ini Pak D, apa saja sih tantangan yang dihadapi saat pertama kali mendirikan GBI Jenggala dulu? Wah, tantangannya berat sekali. Kita harus, karena kita ibaratnya ring 1 chapter GBI yang dekat sama founder. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik untuk nama besar GBI. Yang utama itu ya tadi itu, kita sebagai perkumpulan motor itu harus membawa manfaat. Sisi negatif kan di masyarakat anak motor tuh Buruk ya Pak? buruk lah, brengsek lah, mendeman mabuk-mabukan lah. Hampir semua mungkin pemikirannya hampir kayak Masyarakat gitu. umum seperti itu. Itu kita patahkan dengan kita mengadakan, kalau di Jenggala ini ada program kerja, contoh itu bakti sosial. Terus kita tiap Ramadan itu ada kita buat proker ngabuburit gitu lah. Bagilah ini Ya. seperti itu. Berarti di Jenggala sendiri mungkin ada beberapa proker yang semestinya dijalankan setiap tahunnya ya Pak ya? Wajib setiap tahun kita ada proker, jadi anggota keluarga kita buat harus punya wacana proker, terutama member-member yang levelnya itu masih di prospek sama freshman. Prospek sama freshman, oke. Mungkin bisa di-spill sedikit-sedikit Pak D tentang agenda-agenda tahunan GBI Jenggala tadi. Agenda tahunan internal kita sih sebenarnya yang paling utama itu setiap tahun ya, pasti kita akan mengadakan anniversary sebagai bentuk rasa syukur kita. Rumah kami ini GBI Jenggala sudah eksis sampai dengan sekarang. Insya Allah tahun depan sudah menginjak di umur 9 tahun. Dari Enif, yaitu tadi seperti yang saya bilang, kalau di bulan Ramadan kegiatannya kita ada acara ngabuburit. Ngabuburit ya, buka bersama bareng, berbagi dengan anak-anak ya yang kurang mampu ya. Sambil motoran itu Pak? Sambil motoran dong, pasti anak motor kan. Oke. Terus selebihnya kita ada kegiatan di 17 Agustusan itu bakti sosial, kita nasionalis ride. Nah, ya itu seperti itu. Terus agenda internal lagi, khusus internal kita setiap akhir tahun itu mengadakan camping ceria khusus internal Jenggala. Gitu. Mungkin dari Mas Rian sendiri di Sidoarjo apa ada agenda-agenda seperti itu ya Mas Rian? Ya hampir sama sih sama Sidoarjo. Kita punya agenda
mungkin kalau bulan puasa itu buka bersama, Ngabuburit tadi ya, sama ngabuburit. ya. Eh, terus kita bukanya tuh di tempat yatim piatu biasanya. Berarti kalau dari JBI Seribu Barit mungkin ada agendanya itu mendatangi ke yayasan ya. Iya, betul. Berarti di sana juga ngadain apa? Buka bersama sama anak-anak panti. Kita untuk buka bersama mungkin di base camp, tapi sebelum berbuka bersama kita mengunjungi Mengunjungi yayasan tersebut dan memberi bantuan. Gitu. Selain itu, selain ngabuburit di Ramadan mungkin ada agenda lain di sana Agenda lain mungkin, yang mungkin sering lah, bisa dibilang sering mungkin. ya kopdar itu mungkin ada pertemuan yang mendadak, mungkin itu baru kita ngumpul. Terus ada bencana, biasanya kita ngumpul terus ya menyisihkan beberapa untuk sumbangan lah. Rezeki ya. Ya, paling itu. Terus kalau saya boleh tahu mungkin dari JBI Seribu Barit ya tadi, Tembilahan ya, Mas Rian. Itu editnya kapan sih Mas? Mungkin untuk edukasi kawan-kawan aja ya, mungkin beberapa. Soalnya kemarin pas Kopdar Cup mungkin ada yang sempat lupa. Ini ya sebenarnya untuk ini chapter mungkin sendiri-sendiri ya, mungkin prospek atau freshman-nya. Cuma untuk nasional itu mungkin mereka lupa lah. Kalau tanggal berapa tadi Pak De? 13 September 2009 ya Pak De? Yoi, Nasional. 13 September 2009 terbentuknya JBI. Kalau Jenggala Pak De? 10 Januari 2016. 10 Januari 2016. Maaf. Kalau Seribu Barit? Kami di tanggal 22 Februari. 22 Februari Tahunnya masih tahun berdiri. Chapter 2019. 2019 berarti mau menginjak ke arah berapa? 25, 6 tahun ya. Nanti besok Februari itu 7. Oke, mungkin saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Terus menurut Pak De ini siapa saja sosok atau tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan JBI Jenggala? Kalau tokoh yang paling berpengaruh jelas Bapak Nasional JBI dong. Founder kita sekarang Jenderal Tulang. menjabat sebagai El Presiden juga, Jenderal Tulang. Mungkin dari Jenderal Tulang kan pasti ada teman-teman yang mensupport atau mendukung adanya JBI Jenggala. Ya, seperti yang saya bilang kalau JBI Jenggala itu beliau disupport salah satunya ya perintis-perintisnya pendirinya Jenggala sih. Contohnya itu ada Mas Bramantio, Mas V juga, Mas Daniel Rahmat dipanggil Abah Cuplis. Ya itulah orang-orang yang berjasa untuk JBI Jenggala bisa eksis sampai sekarang. Terus menurut siapa Mas Rian ini selama hampir udah berapa tahun Mas Rian di JBI? 2019 berarti awal terbentuknya JBI Seribu Barit Mas Rian Belum. enggak, maksudnya enggak lama lah ya, Iya. join. Terus udah touring kemana aja ini? Selain Jatim mungkin? Jatim ya mungkin saat ini paling jauh Ya paling jauh mungkin Kalimantan. Kalimantan. Iya. Pas berarti kalau Kalimantan kemarin Kopdarnas ke-5 ya? Iya. Datang itu berarti Mas Datang. Rian. Terus menurut Mas Rian itu motivasi touring Mas Rian jauh sampai Kalimantan itu apa Mas? Kan Ya. kalau saya sendiri kan belum merasakan touring jauh, mungkin paling jauh mana ya, Pacitan saya kayaknya, masih Jatim. Jari tretes. Kreates ini sendiri Pak. Oh, iya, Itu udah sering kayak. Terus lanjut Mas Rian. Mungkin yang bikin semangat touring itu yang pertama tujuannya sih silaturahmi. Tujuan utama itu pasti ya. Tujuan utama silaturahmi. Terus yang kedua kita bisa yang tidak hanya cuma kenal di Facebook ya. Ini bisa ketemu langsung. Terus selain bisa bertemu teman baru, saudara baru, bisa mengenal tempat tersebut. Kayak menikmati indahnya Indonesia Nah, ya. betul. Wonderful Indonesia mungkin.
Masih ciptaan yang kuat. Terus kalau dari Mas Rian nih, jauh-jauh dari Sumatera, jalan ke Jawa atau Kalimantan, itu mungkin apa aja yang perlu disiapin Mas Rian? Yang pertama mungkin prefernya unit. Kita kan kalau ribbing itu pakai unit motor. Nah, ini ya pasti. Terus yang kedua kita perlu dana. Dana. Ya. Ya, duit itu yang perlu. Pasti, paling perlu itu ya. Ya, yang paling perlu. Kalau nggak ada duit nggak jalan itu. Ya, kalau disupport kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak disupport ya itu luar biasa sakitnya. Terus mungkin kalau ini menyinggung masalah dana tadi ya buat touring. Menurut Mas Rian ini kalau kita dari Jawa kan mendekati tahun depan ya Pak De, ada Kopdarnas di Sumatera. Tepatnya di mana ya Mas Rian? Kalau terakhir info sih di Karo, Brastagi, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kalau menurut Mas Rian sendiri nih dari Sumatera, kan udah sampai di Sidoarjo Mas Rian. Perkiraan kalau saya nih, semisal saya bisa berangkat ke Kopdarnas 6 Sumatera nanti, dana yang perlu disiapin kisaran berapa ya Mas? Kemungkinan mungkin untuk rute Jawa dan Sumatera itu cuman ada satu kali penyeberangan. Satu kali Ya, penyeberangan. Setiap satu hari atau? Penyeberangan tiap hari. Oh, penyeberangan Ya, tiap cuman untuk ongkosnya itu cuman murah, tidak sampai 100.000 kan. Nah, jadi kemungkinan itu biaya lebih murah. Ya sekitar 5.000 bisa kita bawa lebih untuk 5.000 itu 5.000 rupiah atau 5.000 dolar? Oh, 5 juta. 5 juta. Takutnya ini teman-teman kita yang lagi nonton nggak tahu 5.000 itu Nanti maksudnya. benar-benar bawa 5.000. Nah, bawa 5.000 Gembel lagi. bingung. Bensin Pak De. Iya. Bensin udah habis 5.000 nggak cukup sampai Gembel Sumatera. lagi. Sidoarjo ke mana 5.000 Pak De? Kira-kira. Semengkalang. Cemengkalang kayaknya kawan. Berarti kisaran 5 juta ya? 5 juta kita bisa bawa lebih lah untuk jaga-jaga. Jaga-jaga. Iya. Itu mungkin untuk jaga buat trouble-nya motor mungkin ya. Iya, betul. Paling penting itu ya Pak. Betul. Oke, kalau Pak De sendiri nih menyinggung untuk Kopdarnas nanti, apa kemungkinan berangkat atau gimana Pak De? Wah, kalau momen Kopdarnas itu adalah momen yang ditunggu semua member JPI ya, member Digital Beta Indonesia. Itu suatu momen bisa berkumpulnya dari Sabang sampai Merauke, all member JPI bisa tumpah ruah jadi satu di situ, itu momennya. Jadi kalau nggak hadir tuh walah Sayang sekali Pak. sayang sekali. Insya Allah lah diusahakan bisa hadir, yang penting sehat, rezeki dan waktu. Insya Allah kita niatnya baik, insya Allah dijabah lah sama yang punya alam semesta. Oke, disclaimer ya teman-teman. Ini kan tadi di awal cerita itu kita menceritakan tentang awal mulanya JPI. Awal mulanya JPI itu kan dari Facebook. Tapi sekarang nggak tahu kenapa bisa se-Indonesia ya Pak Dia. Yoi. Hampir dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke hampir merata chapternya. Merata. Setiap pulau hampir ada ya. Hampir Pak ada ya. Terus mungkin kita udah terlalu jauh ini penjelasannya. Kembali ke tadi sejarah atau pengenalan ya. Terus bagaimana proses perkembangan JPI Jenggala sejak awal hingga sekarang? Terus apa aja perubahan yang terjadi? Dari berapa? Hampir 9 tahun ya Jenggala lahir ini. JPI Jenggala sampai sekarang itu ditempa sangat-sangat kita berdarah-darah sebenarnya. Dari kita berdiri di Risuki direcokin apa bahasa Indonesianya? Dikacau ya. Oh, dikacauin. Dikacau, ada yang member yang cuman masuk hanya sekedar pansos, nggak ada gunanya. Seperti itu. Terus ada yang dia masuk itu hanya untuk ngambil kepentingan pribadi, seperti itu. Makanya di Jenggala ini untuk naik sampai level live member ini wah nggak main-main, susah. Jadi bahasa kasarnya hanya orang-orang yang layak yang berada di sini. Kejam? Ya bisa jadi. Karena kita mau membuat suatu fondasi untuk keutuhan rumah ini, JPI Jenggala ini. Jadi kita benar-benar selektif.
kalau ngomong perkembangan ya sangat jauh berbeda lah dari awal, terus dengan adanya regenerasi yang semakin kapasitas kompetensinya mereka semakin naik, alhamdulillah Jenggala bisa semakin eksis, yang itu lagi bisa memberikan manfaat nggak hanya untuk anggota keluarga atau member tapi juga untuk masyarakat. Terus menurut Pak D nih, dari 9 tahun Jenggala, hampir 9 tahun Jenggala Ya. ini berjalan, perubahan apa yang mungkin signifikan lah dari menurut Pak D nih, dari sudut pandang Pak D? Signifikan itu ya biasanya waktu itu ya untuk proker, karena kita terkendala dengan itu tadi, member-member yang masuk hanya sekitar pansos atau hore-hore, terus semakin kita selektif, akhirnya proker-proker yang kita canangkan ini berjalan. Ya, karena proker ini berjalan itu tadi akhirnya manfaat ke masyarakat kita bisa dilihat itu sangat-sangat positif. Positif. Dan yang karena kita tahunya kan ini JBI, karena chapter ini atau Jenggala ini nilainya positif di masyarakat, otomatis ke JBI-nya juga positif. Long life. Long life CBI pokoknya. Terus kalau ini, menurut Mas Rian sendiri, mungkin tadi sempat mengikuti kopdar ya Mas Rian? Ya, Kopdarnya Jenggala ya. Menurut Mas Rian sendiri itu gimana rasanya di JBI Jenggala? Oh, ini pertama kali ikut kopdar Jenggala ya tadi. Iya. Nah, mungkin salut sih. Kompakkan mungkin hampir di semua chapter mungkin gitu. Tapi lebih Udah biasa aja, biasa aja. Ini kayaknya Mas Rian punya cerita unik ini. Mungkin kan kita kemarin ketemu di Kopdar Cup ya Mas Rian? Sama saya. Ya, di Tulungagung ya. Ya di Tulungagung. Kayak Mas Rian ini punya cerita unik tentang member JBI Jenggala ini. Kayaknya yang gondrong gitu Mas Rian. Siapa itu ya? Alfredo ya. Elfredo. Elfredo. Gimana menurut Mas Rian? Itu mungkin Kakanda, Gimana? Kakanda. Kakanda ya, Kakanda sebutannya biasanya. Kenal sama Alfredo itu pas di Kopdarnas Kalimantan. Kita bareng, kita pergi ke sana ya. Berarti berangkat dari Sumatera ke Jawa, Ya, ke Jawa ketemu Elfredo, berangkat bareng ke berangkat Kalimantan, bareng. Ya, itu sih kenangan. Terus ketemu lagi di kemarin di Tulungagung. di Tulungagung. Hal unik apa menurut Mas Rian pas ketemu Elfredo? Unik sih orangnya, asik, ya kan. Care, mantep lah. Mantap. Ya. Terus mungkin ada pertanyaan tambahan ini. Apa saja mitos atau stereotip tentang klub motor yang ternyata tidak benar? Kapan sih lagi? Mitos. Ya, dua-duanya bisa menjawab ini. Bebas. Pertanyaan bebas ini. Tambahan. Halo. Mitos apa? Itu siapa? Kalau dari Jawa, dari Pulau Jawa mungkin mitos-mitos tentang mungkin touring atau apa gitu, cerita mitos lah. Mistis gitu. Nah, mungkin mistis bisa. Cerita mistis ya paling di perjalanan ya kelihatan ya makhluk tak kasat mata yang menampakkan diri, karena kita kan anak motor paling banyak itu Jadi malam. readingnya malam. Iya sih. Nah, jadi godaan-godaan ya seperti makhluk dunia lain itulah yang mistos-mistos, apalagi kan Jawa ini memang pulau mistis kan. Pulau mistis. Jadi kadang kalau bahasa Jawanya itu tidak kulun nuwun, nggak permisi ketika masuk ke dalam suatu wilayah. Jadi yang punya wilayah itu kadang dari dunia lain itu ya menampakkan diri. Tapi ya abaikan aja, nggak masalah. Tapi untuk teman-teman sendiri dari luar Pulau Jawa mungkin jangan takut lah main ke Jawa. Apalagi mampirlah ke Sidoarjo ya Pak De. Di base camp kita yaitu Inspirasi Inspirasi Kopi. kopi di Jalan Lebo. Tempatnya di mana Pak De? Jalan Lebo Sidoarjo. Untuk teman-teman sendiri dari Sidoarjo sendiri mungkin daerah Lebo, terus Sidoarjo Kota, dekat-dekat Polres baru ya, bukan Polres lama. Terus daerah Tulangan mungkin bisa mampir lah. Mau tanya-tanya tentang JBI atau mau sekedar ngopi, mau lihat apa live musik, monggo.
Terus kalau ke Mas Rian ini ganti. Mas Rian ini setelah dari Sidoarjo lah tepatnya. Rencananya mau kemana ini lagi? Rencananya sih mau masuk ke Pulau Madura. Pulau Madura. Iya. Tretan. JBI Taretan ya? Iya. Pamekasan. Tretan Pamekasan. Sebenarnya JBI Taretan atau Pamekasan itu Pulau Madura sendiri atau masih lingkup Jawa Timur sih tadi? Kalau kita ngomong secara geografis Indonesia, Pulau Madura itu masih ikut Jawa Timur. Cuman karena pulaunya terpisah, jadi apa ya? Kalau geografis sih Jawa Timur, masih ikut Jawa Timur lah. Masih ikut Jawa Timur ya berarti ternyata. Tapi mereka berdiri sendiri untuk chapternya. Kebetulan chapter yang lagi solid dan prospeknya bagus itu di Pamekasan. Pamekasan, JBI Taretan. JBI Taretan Pamekasan. Terus mungkin ini Pak De, apa alasan paling unik yang membuat seseorang menentukan untuk bergabung dengan klub motor atau JBI Jenggala lah? JBI Jenggala ya. Alasan paling unik ini, mungkin kan Pak De udah lama kan di JBI Jenggala, terus menemui beberapa member yang mungkin bisa dibilang unik, kayak tadi Mas Rian menemui Alfredo mungkin. Memang banyak misi ya kalau orang itu mau bergabung di klub ataupun komunitas motor itu banyak misi. Contohnya tadi itu satu, ada yang sekedar hanya untuk assisting, meningkatkan pamornya dia di sosialnya dia, tapi di dalamnya ketika dia bergabung nggak ada manfaatnya. Itu banyak orang-orang seperti itu. Kayak sekedar gabung berarti ya Pak De? Hanya sekedar gabung, hanya apa ya? Tiba-tiba anak motor gitu tadi ya. Tiba-tiba anak motor. Tiba-tiba anak motor. Kalau anak sekarang bilangnya FOMO-an. Dikit-dikit ada yang viral, ada yang FYP ikut. Terus menyinggung member baru ya Pak De. Menurut Pak De ini kan di JBI sendiri kan mungkin ada perkom. Yup. Peraturan komunitas. Syarat-syarat buat masuk JBI atau JBI Jenggala itu gimana Pak? JBI apa JBI Jenggala? Ada dua ya berarti. Maksudnya syaratnya itu ada dua. Syaratnya ada dua. Gimana ya? Ini intinya di Perkom sudah ditentukan. Kalau syarat haknya anggota baru masuk itu memang diatur, salah satunya adalah harus minimal berumur 18 tahun. Tidak punya catatan kriminal. SKCK berarti perlu itu Pak De? Wah, kalau di Jenggala diperlukan. Betul. Masuk Jenggala harus ada SKCK. SKCK, Iya. KTP. Iya, kartu keluarga, surat tanah. Iya. kita acarakan semua. Ya lengkap. Apa perlu ini Pak De? Ngirim CV? Wah, perlu. Perlu berarti Iya, kalau karena Jenggala. head Jenggala ini kejam orangnya. Mungkin nanti next episode bisa kita Jadi lanjutannya. panggil lah. Bisa jadi itu Spearhead panggil dari headnya. Jenggala. data kekayaan bisa perlu juga. Perlu juga, takutnya itu pencucian uang nanti. Terus ini Pak De, menyinggung logo JBI. Menurut Pak De itu apa filosofi dari logonya tadi Pak De? Mungkin ini edukasi buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu atau mungkin belum baca perkom ya teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan sedikit banyaknya dari Pak De Kang Yus. Oke, terkait logo JBI ya. Ya. Logo kita terkenalnya itu dengan tengkorak gigit ban. Iya. Dikit Bang. Tengkorak gigit ban, ada setir, terus ada yang api. Jadi filosofinya tuh api adalah semangat yang berkobar. Api semangat yang berkobar. Jadi diharapkan membernya ini, anggota member JBI ini punya semangat yang membara untuk membawa JBI ini lebih ke puncak lah, kemaslahatan umat gitu. Gak hanya untuk membernya, tapi juga untuk masyarakat. Terus ada tengkorak. Tengkorak ini kan merupakan kerangka terkuat di tubuh kan. Jadi diharapkan member ini punya mental yang sekuat, keras rangka itu biar nggak rapuh. Ada setir itu menunjukkan arah visi dan misi JBI ini kemana. Jadi harus seperti Bang Rian bilang, fokus ke tujuan. Tujuan kita ya itu mah tadi
kesejahteraan member, juga bisa memberikan manfaat. Kalau di taring itu memberikan apa namanya, apa ya bahasanya itu, taring itu apa ya, ketajaman di dalam organisasi ini. Terus ada pita, ada nama Jeps and Bretel, yaitu identitas kita yang jelas. Kita itu Jeps and Bretel Indonesia. Seperti itu. Terus saya mau tanya ini Pak Dwi. Kalau sebuah klub tidak ada pondasi itu maksud saya itu struktur organisasinya Pak Dwi. Mungkin dari JBI sendiri itu, mungkin dari JBI nasional Pak Dwi, struktur organisasinya gimana Pak? Kalau JBI dari struktur organisasi nasional itu yang pertama sekali itu jelas ada founder ya. Founder itu pendiri. Terus berikutnya ada Dewan Penasehat, Marshal. Itu ada 2, itu Om Refli sama Bang Setiawan Abot. Terus yang membantu bukan membantu, di bawahnya Marshal ini, bukan di bawah sih, yang memimpin keorganisasian ini itu kita sebut El Presidente, yang saat ini masih dirangkap oleh founder kita sendiri. JT ya Pak D? Ya, Jenderal Tulang. Terus di bawah yang mendampingi Mas JT ini, di bawahnya untuk jalur koordinasi ada treasurer, kebetulan saya sendiri. Pak D sendiri treasurer. Dikasih amanat. Terus ada sekjen, sekretaris jenderal itu Mas Bramantio. Mas Bramantio berarti dari JBI Jenggala sendiri Pak D? Kebetulan saya dan Mas Bram dari JBI Jenggala. Hidup Jenggala! Hidup! Keren berarti Jenggala ini. Oh keren dong. Tepuk tangan deh. Lanjut Pak D. Terus di bawahnya itu banyak, ada divisi tata tertib, commander, ada divisi humas enforcer, ada divisi sosial observer, ada divisi trades, merchandise perdagangan seperti itu. Itu ada divisi-divisinya. Kalau dari chapter sendiri Pak D? Belum. Itu dari divisi ya. Belum selesai berarti dari nasional. Selesai dari divisi. Nah, nanti turun ke bawah di ranah pulau. Itu ada namanya Sheriff. Sheriff itu adalah bagian dari headquarter kita sebutnya ya, untuk pengurus nasional itu kita tempatkan satu jabatan di yang megang satu pulau itu namanya Sheriff. Nah, setelah di Sheriff, pulau ini kan terbagi beberapa provinsi. Ya. Setiap provinsi itu kita kasih jabatan di bawahnya Sheriff, ada namanya deputi untuk koordinasi. Jadi dari provinsi naik ke pulau, pulau naik ke headquarter. Baru setelah deputi itu ada per chapter masing-masing di dalam provinsi itu dengan kepengurusan yang hampir sama. Ada pemimpin chapter itu kita sebut spearhead, bisa dipanggil head. Terus dia didampingi dengan komandernya juga, komander chapter, didampingi dengan sekretaris juga, ada humasnya juga, seperti itu. Itu di ranah chapter ya Pak D. Oke, mungkin teman-teman kalau mau tahu tentang pembahasan keorganisasian atau struktur dari JBI atau dari JBI Jenggala sendiri, dari chapter Jenggala, mungkin bisa kalian tonton di episode selanjutnya. Mungkin sepertinya cukup ini Pak D untuk pembahasan kali ini tentang sejarah atau pengenalan. Terus jangan lupa kawan-kawan, dekat lagi Kopdarnas ya Pak D. Kopdarnas ke-6 di Sumatera. Mungkin pesan ajakan dari Sumatera sendiri, Mas Rian, tuan rumah ini. Ya mungkin sekalian silaturahmi, sekalian menyampaikan pesan buat teman-teman yang di luar Sumatera. Marilah kita bersama ikut meramaikan Kopdarnas selanjutnya di Pulau Sumatera. Semoga bisa berkumpul di sana kembali. Kopdarnas 6 Sumatera. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya kawan-kawan.
Long live nggak sih? Long live dong. Long live JPI. Long live. Long live JPI. Long live. Long live JPI. Long live.